Ya, alhamdulillah kemarin Rumah Budaya HMA berkolaborasi dengan IBF, sang presidennya sendiri yang hadir yaitu Bapak Hari Toledo untuk mengkolaborasikan antara musik modern khususnya jazz dan musik etnik yang dibawakan oleh grup Sajiwa. Nah, kolaborasi itu dimungkinkan saja walaupun antara musik jazz atau modern dan musik etnik atau tradisional itu bagaikan air dan minyak, tetapi dia bisa beriringan, begitu kata Hari Toledo. Sehingga saya pikir mengapa tidak kita gabungkan antara musik etnik dan modern, dengan berharap kalian nih yang sukanya musik-musik modern yang hampir lupa mungkin ya dengan musik tradisional, padahal itu luar biasa. Itu gendang, suling maupun yang lainnya itu adalah tidak ada yang memiliki yang original seperti yang di Indonesia. Mungkin di negara-negara lain ada, misalnya Jepang atau yang lainnya ya, tapi Indonesia punya originalitas. Semisal angklung itu sudah, alhamdulillah sudah diakui bahwa itu milik Indonesia. Mungkin nanti karinding, suling itu akan menjadi diakui oleh dunia bahwa itu milik Indonesia. Nah, disitulah saya ingin memperkenalkan kepada anak-anak muda, khususnya kalian ini yang luar lingkupnya di SMA maupun mahasiswa itu, keinginan daripada kami para penggiat seni budaya Rumah Budaya HMA, selain juga mengetahui atau memainkan atau suka dengan musik-musik modern, tetapi jangan lupa dengan musik tradisional. Nah, itulah musik itu diperkenalkan bersamaan dengan musik berjalan seiring musik modern. Itu kemarin itu alhamdulillah luar biasa aplaus dari para penonton, kolaborasi antara musik etnik dan modern yang dibawakan oleh Sajiwa dari etniknya dan Hari Toledo bersama kawan-kawan yang modernnya, yaitu musik jazz khususnya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, kami ingin mengetahui lebih dalam mengenai kehidupan ibu dari kecil hingga sekarang ini terbentuk menjadi seorang ibu Halimah Munawir. Bagaimana karakter dan lingkungan hidup ibu ini? Saya ini sebetulnya orang yang apa ya? Dari kecil itu memang saya tuh tidak suka bermain yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi dulu saya pernah ketika orang tua saya itu, kenapa saya menjadi pembisnis, karena memang dulu orang tua saya juga pembisnis, walaupun mungkin kecil ya, ya sebagai di bidang mami saya di bidang bukan restoran kali ya, warteg begitu, tapi juga menjual berlian, tapi door to door gitu ya. Lalu orang tua saya papa saya sendiri juga sebagai membuka bengkel gitu ya. Jadi otak bisnis itu memang sudah ada dari orang tua ya. Walaupun tidak orang tua kami tidak sesukses orang lain mungkin ya, tapi alhamdulillah sih bisa menyekolahkan 7 anak dan walaupun dalam keterbatasan, tetapi kami bisa sekolah
sebagaimana yang kami harapkan gitu ya. Kami ada 7 bersaudara dan saya orang yang tadi selain tidak suka melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga saya kurang banyak teman dan saya lebih suka di lingkungan laki-laki sebetulnya ya, artinya karena dalam pemikiran saya jujur aja sih, kalau boleh saya jujur, mohon maaf teman-teman teman-teman khususnya yang sama-sama perempuan, bukannya saya tidak mau bergaul, banyak juga teman perempuan, tapi saya mengutamakan ada di tengah-tengah lelaki, bukan berarti bukan berarti saya ingin dalam tanda kutip negatif lah ya, karena saya suka diskusi, sehingga ketika saya baru lulus SMA itu saya diceburkan, bukan kali kecebur ya, diceburkan oleh salah satu sekarang tokoh Islam modern, yaitu Dr. Budi Munawar, masuk di dalam lingkungan diskusi kelompok studi proklamasi. Pas saya itu setelah lulus SMA, jadi begitulah. Setelah itu bersama dengan kuliah, dan saya tidak mau ada waktu yang terbuang. Jadi lingkungan saya lingkungannya laki-laki, tapi yang untuk untuk maju lah ya. Kita diskusi di dalam kelompok studi proklamasi. Waktu itu hanya ada 2 perempuan, yang lainnya laki-laki. Satu saya, satu lagi Dr. Nazrina Zuryani. Nah itu saya tidak mau dalam lingkungan yang hanya gosip gitu ya, karena kebanyakan, kalau mohon maaf ya, kalau sesama perempuan biasanya suka gosip dan saya takut gibah. Jadi saya orangnya, makanya kalau adik lagi kumpul-kumpul dengan sesama perempuan, kalau dia udah mulai melenceng untuk gibah, saya akan pergi dengan sendirinya, meninggalkan ya. Nah, kuliah saya pun di lingkungan laki-laki, hampir 90% kali ya. Saya di sekolah tinggi STF Driakara yang di Cempaka Putih ya. Nah itu dari sekian mahasiswa yang perempuan itu cuma 2 atau 3 ya. Suster saya juga sampai lupa namanya, suster, mohon maaf ya, mungkin kalau masih ingat saya Halimah Munawir. Nah ada suster satu dari paroki. Lalu saya sebetulnya ada juga dulu ya Enhadini atau siapa ya, penulis juga, Maria, saya lupa salah satu penulis, tapi dia extension ya. Jadi saya nyaris hanya berdua, saya beragama Islam dan satu lagi suster ya, Katolik ya. Jadi itu kita hanya 2 lagi tuh di fakultas itu. Saya ambil psikologi sosial. Nah lagi-lagi saya lingkungan mayoritas laki-laki ya, jadi diskusi laki-laki, ini juga laki-laki. Nah ketika kecil juga saya sukanya itu kalau anak-anak itu yang perempuan yang biasanya main Barbie gitu ya. Saya nggak suka. berbeda memang, saya nggak suka itu. Jadi saya suka hal-hal yang memang membuat pemikiran saya terbuka. Oh itu ya, oh ini, oh itu gitu. Jadi memang sejak kecil itu saya terbentuk itu beda dengan kakak-kakak saya gitu ya, dengan adik saya. Saya lebih orang lebih ini ya, berani melakukan sesuatu yang memang menurut orang itu nggak mungkin bisa dilakukan gitu ya. Sampai waktu saya kuliah
di STF, si STF pun mami saya juga mami saya juga melarang sebetulnya, tapi waktu itu kawan-kawan maupun dalam tanda kutip ya Bapak Johan Effendi sebagai bapak ideologis kami di KSP, nah itu memberikan wawasan kepada saya gitu ya, bahwa sesuatu itu ya harus mengetahui kalau memang sesuatunya itu harus kita harus melakukan, harus tercebur kepada sesuatu yang memang perlu dikulik gitu ya. Gimana ya ceritanya ya? Jadi kalau STF itu kan tentang filsafat ya, kan masih dalam apa ya, kalau orang-orang yang dulu, mohon maaf kalau mungkin orang tua saya masih konservatif dan tidak mau saya menakutkan, bukan tidak mau, menakutkan kalau jangan-jangan saya ini berpindah agama, karena kebetulan STF itu mayoritasnya beragama Katolik ya. Di situ saya ya perempuan satu-satunya yang Islam gitu ya. Jadi insya Allah lah saya bilang saya justru ingin mengetahui perbedaan antara Al-Quran dan kitab Injil gitu ya. Nah itu dan memang di kalau khususnya ya Alkitab lama itu yang Injil itu hampir ada kemiripan dengan Al-Quran. Itu saya bahas, dan tapi ternyata di dalam Al-Quran itu lebih meyakinkan saya, bahwa dalam Al-Quran itu meyakinkan saya bahwa memang itu adalah sebuah sebuah kitab suci yang sudah komplit ya untuk mengikuti peradaban gitu ya. Dan apa yang dikatakan dalam Al-Quran beberapa abad yang lalu ternyata masih berlaku sampai sekarang. Itu yang membuat keyakinan saya tidak tergoyahkan walaupun saya berada di lingkungan Katolik ya. Di antara teman-teman saya juga support aja, mereka prater loh tapi saya beda gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Jadi fine aja, kita saling menghargai gitu ya. Jadi sampai sekarang juga masih ada prater yang bersahabat dengan saya. Jadi memang saya membentuk diri saya ini untuk tidak terbawa arus, walaupun dalam hidup saya bagai air yang mengalir gitu. Gimana tuh itu ungkapannya? Jadi seperti itu ya, terbawa arus tetapi tetap tahu batasannya ya Ibu, di mananya ya. Batasan itu harus diri kita sendiri yang melakukannya, bukan orang lain. Jadi kalau saya dibilang sekarang agak cuek, agak agak maunya bukan eksklusif ya. Saya tetap kalau sudah bicara begini ya saya bicara gitu ya. Tapi memang kadang-kadang saya dalam obrolan jika sudah menuju hal-hal yang tidak bermanfaat, saya stop. Saya akan dengan sendirinya ya menjauh lah ya. Begitupun dalam lingkungan teman-teman, kalau ternyata seperti ini ya, saya ada di lingkungan sosialita, ternyata yang ini seperti ini ya, kayaknya nggak banyak manfaatnya nih, saya bilang gitu. Udah saya keluar aja. Ada apa? Tapi kalau ada lingkungan sosialita yang bermanfaat ya tetap ada gitu ya. Jadi manfaat itulah yang saya ambil untuk kehidupan saya. Ibu berhasil menginspirasi perempuan Indonesia nih Bu.
Nah, di mana ibu menjadi seorang ibu rumah tangga, yakni sebagai seorang istri dan juga seorang ibu yang baik. Ibu juga merupakan seorang pebisnis. Nah, sebelum ibu terjun ke dunia bisnis itu, ibu merupakan seorang jurnalis serta pegiat seni dan budaya, bahkan hingga saat ini. Mengapa pada saat itu ibu memutuskan untuk menjadi seorang sastrawan, ibu? Gini ya, yang mengatakan saya sastrawan itu bukan diri saya, tapi kan saya mengatakan bahwa saya hidup bagaikan air yang mengalir. Saya memang berawal sebagai jurnalis di berbagai pindah-pindah, tapi ya terakhir kali sampai 20 tahun itu baru di Harian Indonesia, sebuah harian yang berbahasa Chinese, cuman ada Dex bahasa Indonesia, dan nanti ada juga yang diterjemahkan ke bahasa Chinese oleh redaksi itu. Nah, saya sudah terjun di jurnalis itu sejak saya masih kuliah. Saya orang, walaupun mungkin ya untuk biaya kuliah bisa di cover, tapi saya orang yang tidak bisa selalu menodongkan tangan ke orang tua. Saya ingin mandiri. Jadi saya ingin mengetahui sejauh mana kemampuan saya gitu kan. Ternyata saya mampu, walaupun saya sebagai sibuk dengan kuliah, saya bisa ikut diskusi, kumpulan diskusi. Lalu saya juga bisa mengais uang dengan di bidang jurnalis ya, karena jurnalis itu enak kan, nggak harus duduk begini seharian. Kita jalan kita di lapangan, dan di lapangan itu kita bisa memanage gitu loh. Makanya saya kuliah jam ini sampai jam segini, saya janji aja jika mau wawancara, saya bisa wawancara jam sekian, bisa nggak gitu. Jadi seperti itu, kita mau manage waktu aja, jadi berkejar-kejaran tanpa salah satunya itu dikorbankan gitu. Beriringan ya Bu, saling beriringan jalan keduanya. Iya, saling beriringan. Misalnya wah kalau harus ada tapi kadang-kadang ya ada mata kuliah yang siang, sementara saya harus pagi-pagi ini harus wawancara dengan seorang, ya kadang-kadang juga suka tidur nih. Maaf Romo, Agus, saya pernah sedang ada kuliah membahas sastra ya saya ketiduran, tapi alhamdulillah ketika ditanya kamu sudah punya puisi, sudah, karena saya sambil tidur pun bisa nulis. Pernah dia ketika kuliah itu. Jadi memang background saya itu sebagai penulis, sebagai jurnalis ya. Jadi apa aja yang saya tulis. Kebetulan waktu itu saya pernah ditugaskan di bidang olahraga, pernah juga di bidang success story gitu ya, terus di bidang sastra, bahkan juga pernah loh jadi jadi sebagai mak comblang atau rubrik jodoh. Saya sebagainya. Jadi apa aja kalau di redaktur saya mengatakan, Halimah ini kamu isi ini ya, why not, kenapa enggak, aku bisa kok. Selalu bersedia ya Bu? Selalu siap komandan. Itu bagaikan seorang abri ya. Siap ditempatkan di mana saja. Dan itu luar biasa dulu waktu saya. Jadi saya mengetahui, karena kebetulan juga saya mempelajari psikologi sosial, saya jadi mengetahui kehidupan masa remaja itu seperti apa sih dari rubrik konsultasi remaja bersama Mbak Halimah itu di Harian Indonesia tahun berapa ya, lupa saya, tahun 80-an lah gitu untuk saya. Nah, kalau menulis itu saya itu sejak SMA itu saya mulai ngejos. Artinya ngejos karena biasa SMA tuh udah mulai pacaran ya. Biasa ya. Saya udah punya pacar waktu SMA itu. dan ya kebetulan
kadang putus sambung atau putus goodbye atau ini, jadi saya tulis. Tapi kayak saya kan takut malu ya, waktu SMA kan masih malu-malu ya, jadi saya menulisnya itu dibalik. Misalnya kan huruf itu A B C D E F G gitu kan, saya balik Q R S T sampai A ujung, jadi A justru di belakang gitu, jadi orang bisa tahu tulisan saya. Bukunya saya simpan tapi saya lupa naruhnya di mana, sudah puluhan tahun ya. Itu jadi seperti itu. Dan saya mulai menulis itu di majalah Dinding dulu ya, tapi dengan nama samaran ya. Nama saya di waktu itu di majalah Dinding itu Kencana. Lalu ketika saya jadi jurnalis juga saya pakai nama inisial ya, CH, Cempaka. Tapi saya ketahuan tuh sama almarhum Rima Melati, kamu ini nama CH Cempaka nama bohong ya. Ketika saya wawancara beliau waktu itu, tahu aja tante, saya bilang gitu. Iya, namamu siapa? Nama saya soalnya Halimah, katanya. Itu nama bagus. Jadi CH aja nama saya, maksudnya Cempaka Halimah gitu ya. Cempaka suka aku pakai dengan bunga cempaka gitu kan. Jadi Cempaka aja. CH itu Cempaka Halimah. Itu saya menulis tentang beberapa artis maupun tentang olahraga, nano aja lah. Jadi ya apa aja gitu ya. Nah, saya tertarik bidang sastra itu ketika saya tergugah ya dengan giat daripada almarhumah Ibu Muriati Sudibyo. Oh, saya luar biasa tuh, saya salut sama beliau. Nah, sehingga saya ketika anak saya bidadari ini atau siraman gitu ya, beliau saya undang hadir. Saya sangat salut pada beliau, itu orang pertama yang menjadikan orang Indonesia itu mau memakai produk-produk yang memang sudah di turun-temurun ada ya secara tradisional ya. Mustika Ratu itu kan pakai rempah-rempah gitu ya. Itu aku salut banget. Jamunya juga, jamu singset, jamu itu ya. Nah, makanya saya waktu itu cerpen pertama saya itu tentang jamu. Tentang jamu. Kalau saya sangat-sangat sangat ini besar sekali dah sama Ibu almarhum Muriati Sudibyo. Makanya ketika beliau wafat saya hadir, saya hanya dapat terbengong-bengong saja. Mengapa begitu cepat beliau tiada ya, padahal jejaknya itu luar biasa. Walaupun dia dari lingkungan keraton ya. Nah, setelah itu tentang jamu, lalu mulailah saya membuat puisi-puisi ya. Itu di Mading lalu dibuat puisi sendiri untuk saya kan suka drama ya, jadi saya nulis puisi tampil gitu ya untuk dibacakan gitu. Tapi waktu itu saya tidak terpikir untuk dibukukan, jadi menulis aja. Cuman alhamdulillahnya ketika suatu waktu itu saya melihat kok ini tulisan saya tentang puisi ya. Jadi ada beberapa puisi lama saya di sini mungkin masih terlalu antak atau bahasa Sunda mah. Masih antak, itu ada ada beberapa puisi saya ketemu waktu saya masih belia. Ya, alhamdulillah. Nah, itu jadi memang cerpen saya buat, puisi saya buat, saya juga menulis tentang tentang berbagai hal ya. Karena saya sebagai jurnalis ya, tentang bisnis, tentang olahraga. Pokoknya nano deh, begitu redaktur nyuruh, "Ima, kamu kesini, sanggup nggak?" Is okay aja. Jadi begitu aja. Jadi alhamdulillah sih di lapangan tuh banyak dibantu sama orang-orang yang memang yang lebih senior dari saya. Jadi seperti itu awalnya. Kenapa kok saya dikatakan sebagai sastrawan ya?
mungkin saja saya sih terserah aja ya, orang mau bilang saya sebagai sastrawan, budayawan atau apalah gitu ya. Mangga-mangga wae kalau orang Sunda mah. Jadi silahkan aja panggil saya saya nggak mempermasalahkan itu, yang penting saya sih terus berkarya gitu ya. Karena mungkin untuk saya untuk buku ini ya, buku puisi aja ini saya buat sehimpun puisi bilingual Bayang Firdaus. Saya memang puisinya kadang lebih kepada puisi religi ya. Jadi saya nulis ini, lalu ada berbagai kalau dilihat dari Cakra Dunia itu juga saya puisinya puisi religi, maupun di video-video itu saya juga membacakan langsung. Nah itu yang religi. Tapi kalau untuk novel ini yang udah dibuka ya. Kalau yang untuk novel saya lebih mengangkat seni budaya dan memberi motivasi kepada pembaca. Ya mungkin saya waktu itu The Sinden, novel saya pertama itu melawan arus, karena waktu itu sedang top-topnya novel tentang anak muda, lupa saya tuh, dia tentang top-topnya namanya lupa saya, pokoknya bukan tentang novel pop lah ya waktu itu. Tapi saya menciptakan melawan arus, yaitu The Sinden. Saya berpikir saya tidak mengutamakan profit, tetapi bagaimana agar orang baca gitu aja. Jadi bisa saya mengangkat budaya waktu itu, The Sinden, tentang sinden, cuman saya ambil jalur yang lurus. Dan hasil dari riset kecil-kecilan dengan teman-teman saya. Nah alhamdulillah justru ya menurut saya buku-buku yang yang berlatar belakang seni budaya itu sangat dibutuhkan sama mahasiswa ya. Karena The Sinden itu sampai sekarang masih dijadikan literatur atau yang untuk kebutuhan mereka membuat paper. Saya coba searching, ternyata ada terima kasih ada anak SMK juga membahas tentang The Sinden, lalu juga ada di berbagai mahasiswa juga. Saya terkejut juga sih, padahal saya waktu itu melawan arus ya, tapi ternyata ada juga yang membaca yang dijadikan sebagai latar belakang untuk skripsi mereka, untuk untuk membuat sebuah event drama dan sebagainya. Sehingga saya berpikir bahwa menulis itu ingin yang memberikan manfaat bagi anak bangsa. Jadi saya tidak untuk dalam hal ini yang mengikuti tren. Saya tidak mau terbawa arus tren. Tidak. Ketika misalnya ya tren sekarang misalnya tentang membicarakan tentang hal A gitu ya, saya tidak mau ikut-ikutan biarin aja mereka ngetren gitu ya. Tapi saya punya visi misi dalam menulis. Jadi ada juga novel saya Sahabat Langit misalnya, itu pun sebetulnya adalah memotivasi untuk agar anak-anak tidak terbawa arus untuk budaya tawuran, karena dulu tawuran itu sering gitu ya, sangat marak ya. Marak sekali. Bahkan saya mengalami nih, saya naik mobil, anak-anak berantem, anak STM 5 ya, STM 3 atau STM 5 dengan anak SMA. Dia naik ke mobil saya,
dia perangnya di atas mobil saya gitu. Itu gregetan juga ya. Nah, di atas mobil saya dia main perang-perang begitu ya. Akhirnya dari situ saya terinspirasi untuk membuat buku Sahabat Langit yang memang mengupas tentang kenakalan remaja. Apa sebabnya sih, mengapa dia nakal sih, gitu kan. Nah, saya kupas di situ bahwa intinya bahwa apa yang dilakukan mereka itu adalah solidaritas terhadap teman, kurangnya perhatian orang tua, juga egositas yang ada. Gue hebat loh. Padahal sih belum tentu hebat, tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia hebat, bisa gebuk orang, pada itu dosa. Gebuk orang gitu ya, misalnya seperti itu saya buat. Atau tentang sucinya cinta Sungai Gangga, itu tentang dua budaya, antara budaya Indonesia dan budaya India. Dan yang terakhir kali ini saya Patmi. Saya juga melawan arus ya. Mungkin sudah pernah juga ada ya novel tentang tari, tentang ini ya, tapi saya lebih mendetailkan kisi-kisi atau SOP atau apa yang ada, jadi ini bisa menjadi bahan pembelajaran pembelajaran mahasiswa sebetulnya loh ini. Jadi saya menulis bukan hanya menulis untuk ikut tren-trenan, menulis bukan hanya sekedar menulis begitu saja, tapi saya ingin bahwa tulisan saya itu bermanfaat. Nah, kan kata ustadz saya, kalau buku kita dibaca orang yang memberikan manfaat akan memberikan pahala pada kita. Seperti itu. Berarti ide-ide ibu yang menulis dari puisi dan novel itu muncul dari apa yang terjadi sama ibu gitu? Kegiatan yang sudah terjadi, atau emang ibu fokusnya di kebudayaan aja? Bukan apa yang terjadi terhadap saya, bukan dong. Jadi melihat gimana ya? Jadi bukan jadi segini. Maksudnya gini, kalau saya misalnya membuat Patmi ya, di dalam Patmi ini kan saya menceritakan keteguhan seorang perempuan ya, menceritakan bagaimana dia menjaga harga dirinya gitu ya, dan dia tetap eksis, survive di panggung dengan budaya yang sudah melekati dalam dirinya sebagai penari, walaupun dalam tanda kutip ya, kehidupan bukan tanda kutip juga sih, kehidupan asmaranya itu sedang meledak dalam keterpurukan gitu ya. Dia jadi saya menceritakan bukan hanya diri saya gitu ya, bukan, tapi ini memang mengakumulasi bahwa bagaimana buku ini bisa dibaca orang tanpa ada hasilnya gitu ya. Tentu di dalam novel itu namanya novel ya, itu kan fiksi, jadi saya kasih gimmick saya kasih gimmick-gimmicknya. Jadi walaupun di sini banyak literasi yang tentang pakem-pakem tentang tari, tentang wastra Nusantara, tetapi ada gimmick yang saya masukkan di sini sebagai menunjukkan bahwa Patmi ini adalah sebuah novel ya, sebuah cerita fiksi, bukan asli gitu. Jadi seperti itu. Baik, mungkin tadi kan sudah membicarakan terkait karya-karya ibu berupa novel, terus juga puisi. Mungkin sekarang kami akan membahas terkait rumah budaya ibu, rumah budaya HMA. Jadi kan tadi di awal ibu sudah mengatakan ya bahwa ibu tuh membangun rumah budaya HMA karena ingin memperkenalkan dan melestarikan alat musik tradisional kepada
generasi kami ini muda. Acara kemarin Oh, ya, iya. tapi visi misi saya sebetulnya bukan hanya itu. Oh, iya. Bukan hanya ingin menyatukan musik-musik tradisional dengan musik modern, tidak. Karena jadi gini, sebetulnya rumah budaya itu dulunya adalah villa, ya, villa daripada keluarga biasalah ya. Kami berangan karena sumpek di Jakarta misalnya bisa ada tempat di tempat yang sejuk gitu ya. Tapi ternyata keluarga saya tidak suka seperti itu gitu ya. Jadi hanya setahun sekali, itu juga kadang-kadang bahkan 3 tahun sekali baru gitu. Kan sayang ya. Saya sebagai yang suka bergiat di bidang budaya, nah, akhirnya sudah bagaimana nih, saya bilang sama keluarga, villa ini jadikan rumah budaya saja gitu kan. Jadi tapi kita tetap bisa menginap di sana gitu. Akhirnya waktu itu terinspirasi ketika terjadinya tahun 1918 apa ya, ketika terjadi maraknya berita-berita tentang kawin kontrak ya, kalau nggak salah dulu ya, kawin kontrak. Akhirnya saya membuka, awalnya bukan rumah budaya ya, tapi hanya sanggar biasa. Saya memberikan pelatihan kepada sekitar villa saya, dulu namanya Sanggar Aksi ya, pada remaja-remaja sekitar saya, dengan maksud dan tujuan mereka terbuka wawasannya untuk tidak menjadi korban kawin kontrak atas oknum-oknum yang memang bergerilya di sana gitu ya. Karena saya di sana itu bagaikan benang kusut ya, itu oknum susah diberantas. Jadi waktu itu ya, apalagi waktu itu tuh saya sangat menyayangkan sekali tuh Wapres kita sendiri mengatakan bahwa kawin kontrak itu bisa memberikan keturunan yang bagus. Enggak juga kali. Gen, maksudnya memberikan gen keturunan yang bagus ya. Di dalam segi apa dulu bagusnya gitu kan. Akhirnya waktu itu saya memberikan pelatihan pada remaja atau anak-anak sekitar kampung situ, baik pelatihan film, karena kebetulan ada seorang penggiat aktivis, dia aktivis tapi dia juga seorang sutradara atau seorang yang bergelut di bidang perfilman. Akhirnya bergabung dengan kita untuk memberikan pelatihan itu. Lalu saya juga mengadakan pelatihan membatik ya, lalu gending, lalu angklung ya. Jadi di sana menjadikan giat untuk seni dan budaya. Seiring waktu tahun 2015 kalau nggak salah, saya mulainya di sana tuh 2010 kalau nggak salah. 2015 akhirnya karena banyak dari luar juga pengen belajar tentang budaya kita, khususnya Sunda, saya terbuka hatinya kalau gitu sanggar ini diperluas cakupannya menjadi rumah budaya. Artinya rumah budaya artinya di situ ada untuk giat kebudayaan gitu ya. Bukan rumah budaya misalnya di situ tuh ada rumah abaya, ada rumah Minang, atau ada seperti itu kan udah ada di Taman Mini gitu ya. Rumah joglo enggak gitu. Itu kan udah ada di Taman Mini. Jadi rumah budaya HMA itu adalah untuk giat seni dan budaya. Jadi sana ada nano-nano, ada bisa belajar melukis atau pameran di sana. Ada juga bisa kita mengadakan tari-tarian, latihan tari di sana, ada ikutan tarian gending dan sebagainya. Waktu itu sih
semua mandiri ya, sampai sekarang sih hampir mandiri. Belum ada perhatian dari pemerintah untuk memajukan, sehingga saya masih mandiri, saya masih terseok-seok, dan itu ketika tahun 2015 itu mulai berpikir untuk dijadikan rumah budaya sebagai giat seni dan budaya, maka dengan sendirinya kita mengadakan event tari, pameran dan sebagainya. Tidak hanya fokus kepada memberikan pelatihan atau memberikan pendidikan kepada anak-anak sekitar, tapi mereka tetap diberdayakan di situ ya. Jadi akhirnya jadilah itu dari luar juga suka berlatih angklung di rumah budaya, suka dia suka berlatih tentang budaya Indonesia dan melukis, dan yang terakhir tentu kemarin ya kolaborasi musik etnis dan modern. Sebetulnya sih ya di situ bukan saya mau serakah dalam bidang hal ada yang bilang bahwa mencelok sini tidak lah. Budaya itu kan luas ya. Jadi seni itu juga luas ya. Gitu, bukan hanya fokus menulis saja atau menjadi sastrawan biar dibilang sastrawan ya. Tidak. Saya bagaimanapun budaya itu luas, seni itu luas. Jadi apa aja yang mencakup yang namanya seni budaya ya ada di rumah budaya begitu. Karena itu saya juga saya juga menulis, saya juga berpuisi, saya juga kadang juga ikut eventnya gitu kan mengkondisikan diri mensesuaikan ruang lingkup yang ada gitu ya, bukan mengekspos untuk diri bukan, tapi menyesuaikan karena rumah budaya HMA bukan sebuah bukan sebuah tempat budaya spesifik menunjukkan sebuah budaya, tapi itu sebagai giat seni dan budaya gitu. Jadi kalau kemarin tanggal 16 November adanya kolaborasi modern, musik modern dan etnik, itu juga pro dan kontra ada ya. Pro dan kontra ada. Artinya ada kok ini biasanya berpuisi, sekarang kan itu bukan saya. Saya hanya memberikan sebagai sebagai fasilitator, sebagai pemberi ide, sebagai pemberi fasilitas yang ada gitu ya. Nah akhirnya saya tapi saya mah cuek aja. Orang ibaratnya anjing menggonggong khalifah berlalu. Jadi saya tetap aja berjalan sesuai dengan sebagaikan air mengalir. Apa lagi? Dan kan Ibu sudah membangun rumah budaya HMA ini yang tadi dikatakan sudah 10 tahun ya Bu, dari 2015. Nah dari 10 tahun itu apakah ada hal yang paling berkesan gitu di Ibu? Bukan paling berkesan sekali, paling bersedih, menyedihkan. Ketika dampak pandemik itu ya, sangat tiarap kita. Sudah mandiri, nggak ada perhatian dari pemerintah. Ada pandemik pula gitu kan, COVID dari 2019 sampai 2003 itu masalah. Saya juga kena, keluarga kena, anak cucu, menantu, terus besan semua kena ya. Akhirnya itu tiarap selama 3 tahun, dan ketika bangun lagi yaitu dengan adanya Ngariung Budaya. Nah itu waktu itu kita mengadakan itu, dan sekarang sedikit demi sedikit ya mulai bergeliat lagi. Ya mohon doanya aja, mudah-mudahan aja sekarang sudah ada Kementerian Kebudayaan, kita dapat perhatian.
Nah, sejauh ini kalau boleh kami tahu apa tantangan Ibu dalam menghadapi membangun rumah budaya HMA ini untuk melestarikan budaya dan tradisi lokal yang ada di Indonesia, Ibu? Tantangan terbesar. Banyak sih. Karena saya ada di Jakarta, sementara itu kan memang khusus untuk rumah budaya ya, bukan tempat tinggal saya. Jadi kadang tantangan saya adalah penunggu rumah budaya itu sendiri tidak memahami betapa berharganya sebuah karya gitu ya. Jadi saya sering kemarin misalnya kan ada beberapa yang memang yang harus tidak dipajang ya, tapi harus dimasukkan ke sebelum, kalau ada pameran aja baru dikeluarkan, seperti barang-barang yang sudah saya kumpulkan dari berbagai daerah itu ya, batik-batik hilang terus juga misalnya kemarin aja deh ya, caping-caping itu kan kalau ke daerah itu saya pasti membeli sesuatu yang memang mereka khas dari sini, produksi atau khas daripada daerah itu sendiri ya, untuk dapat dikumpulkan di rumah budaya. Tapi karena rumah budaya itu juga terbatas, jadi bagai gudang. Jadi kadang-kadang saya sendiri juga lupa nih naruhnya di mana. Atau kemarin ketemu caping itu topi ya, topi itu sudah dimakan rayap, tapi justru membuat lebih nyeni banget gitu ya rayap itu ya. Jadi caping itu kan tutup, tapi yang biasanya kan biasa aja kan, yang dari bambu itu. Tapi karena dimakan rayap, makannya dia nggak mau makan habis semua gitu, tapi membentuk seperti inilah ya, dibentuk-bentuk gitu. Jadi ya. ada coraknya, Ibu. Ada coraknya juga, jadi lah ya udah deh, saya gantung aja deh. Jadi tidak dibuang, saya gantung misal seperti itu ya, karena tantangan saya itu adalah saya belum menemukan orang yang mau untuk bersama bagaimana melestarikan atau mengelola bisa mengelola sih, artinya bukan mengelola ya, bersama-sama ya. Jadi iyalah bersama-sama menjaga seni budaya atau kreativitas craft yang ada di sana. Karena walaupun saya ada beberapa yang memang sudah membantu saya di sana, tapi mereka belum memahami nilai seni daripada yang saya miliki gitu ya. Seperti yang untuk numbuk padi ya, numbuk padi apa namanya? Alu sama apa tuh? Lumpang ya, lumpang dan alu. Aduh, saya nyarinya tuh jauh ya loh, sampai ke pelosok-pelosok di Sukabumi, bawanya juga berat banget ke sana. Karena dia kan dari itu ya, dari kayu ya, panjang gitu ya. Tahu nggak sih? Karena sayanya kan jarang ke sana ya. Lah dia ditupuk-tupuk buat apa? Buat tempat rongsokan. Itu akhirnya akhirnya ada yang saya selamatkan. Pokoknya ini nggak boleh dipindahkan. Saya taruh dia. Itu jelek, Ibu udah jelek. Ya memang seni ya. Itu kan usianya itu udah mungkin udah seabad kali ya. Karena sudah gumpal-gumpal, sudah dimakan rayap ada, tapi masih membentuk itu lumpang gitu kan. Itu justru menurut saya itu seninya di situ. Tapi dia Ibu mah katanya barang-barang rongsokan kieu ditumpuk. Itu jadinya itu memang mereka itu terhadap karya seni itu belum, orang-orang saya gitu ya, yang membantu saya khususnya untuk pengelolaan rumah budaya itu memang belum ada yang bisa membantu untuk sama-sama menjaga daripada hasil karya.
Tapi kalau teman-teman yang kita juga punya komunitas rumah muda ya, mereka sih tetap berkreasi. Artinya ini bukan mereka gitu, kreasi mereka sih bagus. Tapi ini orang-orang yang memang menjaga lah ya, menjaga rumah budaya itu, yang memang belum bisa memahami karena memang berlatar belakang bukan seorang seniman atau budayawan ya. Dia hanya sebagai melaksanakan tugas keseharian. Mungkin bagaimana Ibu melihat rumah budaya HMA ini yang sudah lama berdiri? Aku boleh minum dulu ya? Iya, silakan Ibu. Bagaimana Ibu melihat peran rumah budaya HMA ini untuk kedepannya, dan harapan Ibu untuk rumah budaya HMA ini sendiri bagaimana? Saya sih berharap rumah budaya HMA itu menjadi salah satu tujuan wisatawan yang ada di dalam maupun luar negeri yang cinta wisata alam. Karena letak daripada rumah budaya HMA itu adalah di tengah-tengah destinasi alam ya, puncak ya. Itu kalau macetnya luar biasa ya. Ya, mengapa tidak gitu ya? Mereka selain menikmati kuliner, selain menikmati keindahan alamnya atau kondisi yang ada gitu ya, mereka juga dapat menikmati seni dan budaya gitu ya. Sehingga saya sudah mendaftarkan rumah budaya itu sebagai destinasi budaya di tengah-tengah destinasi wisata alam ya. Alhamdulillah sudah turun ya, untuk dijadikan sebagai destinasi budaya dan alam. Nah, makanya kita kemarin kan mengadakan selain tari-tarian, event-event. Nah itu juga untuk salah satunya menarik para wisatawan yang datang ke puncak itu juga mengenal seni dan budaya gitu ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan kedepannya ini dengan sinergisitas dengan teman-teman yang ada di luar negeri maupun teman-teman kita yang memang konsisten dan ingin sekali mengembangkan seni budaya tradisional di rumah budaya HMA. Kedepannya itu memang kita mau adakan kalender untuk apa? Jadi mereka sudah tahu, oh bulan ini ada ini, bulan ini ada ini, bulan ini ada ini. Jadi mereka tidak hanya mengetahui sebuah event yang tidak pasti gitu kan. Event misalnya event yang saya lakukan kemarin aja ya, untuk kolaborasi musik etnik dan modern itu seharusnya itu bulan Juni, tapi karena situasi dan kondisi yang ada nggak memungkinkan Juni, akhirnya kita baru kemarin deh November gitu kan. Nah barulah insya Allah mudah-mudahan kita kembali lagi ke Juni pada tahun 2023 nanti. Karena kalau yang namanya September, November, Desember itu udah banyak air, berair hujan. Tapi alhamdulillah kemarin dapat diatasi hujannya. Begitu mulia Ibu, tujuan Ibu membangun rumah budaya ini untuk memperkenalkan budaya Indonesia, baik untuk masyarakat dalam negeri sendiri maupun luar negeri ya Ibu, dengan lokasi yang dimana itu sebagai tempat wisatawan gitu. Nah terus lalu apa pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk masyarakat, terutama kita sebagai generasi muda ini mengenai pentingnya melestarikan budaya lokal Indonesia Ibu? Kalian harus tanamkan pada diri bangga menjadi anak Indonesia, bangga dengan segala bentuk seni budaya tradisi yang ada di Indonesia. Saya sudah ke beberapa negara, itu hanya Indonesia yang memiliki seni budaya tradisi yang luar biasa banyaknya. Itulah dari detail detail untuk ini misalnya ya, untuk
untuk apa? Untuk aksesoris sampai bajunya, sampai gerak tarinya itu gak ada duanya. Jepang, misalnya Korea itu kan bajunya biasa-biasa aja ya. Oh, kita punya banyak loh. Palembang, mewah banget. Makassar mewah banget gitu kan. Sunda juga klasik tapi asik untuk dilihat ya. Dia hanya pakai kain, pakai kebaya, pakai ini tapi asik tidak ada duanya gitu. Jadi apa yang kita jadi di rumah budaya itu ada saya buat peta budaya artinya saya buat ke situ baju-baju budaya yang ada di 24 provinsi. 24 provinsi itu satu sama lain beda loh. Mungkin ada yang sama mirip-mirip tapi ada bedanya. Tak sama tampak sama tapi tak sama. Ada misal Jawa dan Sunda itu memang sama-sama pakai kebaya, sama-sama tapi beda di dalam bidang aksesoris. Detailnya dalam bidang untuk hiasannya itu berbeda. Jadi kamu harus bangga mempunyai tradisi budaya Indonesia yang luar biasa adiluhung. Pokoknya Indonesia oke deh budayanya. Terima kasih ya Ibu Halimah atas wawancara yang sangat menginspirasi ini. Kami berharap semoga rumah budaya HMA Ibu Halimah ini terus berkembang. Kemudian Ibu Halimah terus menciptakan karya-karya yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi banyak orang dan berbagai kalangan. Mungkin kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ibu Halimah. Ya, saya juga terima kasih nih sama adik-adik juga sama teman-teman saya yang selalu mendukung, yang selalu mempunyai jiwa seni agar seni tradisi Indonesia tetap menjadi legenda sampai anak cucu cicit kita. Tidak untuk pembaharuan lebih dikembangkannya budaya yang ada. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya ya yang telah mendukung, karena rumah budaya ini juga banyak pendukungnya loh. Banyak pendukungnya, ada terutama dari seniman-seniman dan budayawan yang sangat tulen dan ingin sekali melestarikan seni dan budaya ya, termasuk kemarin tuh Hari Toledo, Sajiwa maupun anak-anak gunung kotak. Nah itu luar biasa, permainannya sangat bagus. Kalian sayang sekali nggak datang. Ya, mungkin lain kali kami akan datang. Ya, insya Allah nanti kita adakan lagi. Oke, semoga bermanfaat ya. Salam, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa. Mati nggak ya? Itu bisa baca apa? Aman Ibu. Hah?